المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usulul fiqh, masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat al-Juwaini rahimahullah fi usulul fiqh karya fadilatul Syekh Abdullah bin Salih al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Baik. Qala hafizahullah taala wal batilu lughatan al-dhahibu daya'an wa khusra. Batil secara bahasa dia apa yang pergi dan yang hilang, khusra, ya, dalam keadaan rugi. Nah, ini batil. Ya, ini batil maknanya. Dan terkadang juga batil itu bisa bermakna as-saqit wal fasid. As-saqit wal fasid. Ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, batil adalah diddus sahih, lawannya sahih, kama dzakarahu al-musannif, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif, maksudnya musannif sahibul matan al-Juwaini rahimahullah. Fahuwa, kalau memang batil adalah lawannya sahih, berarti apa definisinya? Kata beliau, fahuwa alladhi la yata'allaqu bihi an-nufudu wala i'tidad. Al-batil dia adalah apa yang tidak sama sekali berkaitan dengan keabsahan dan sesuatu dan dianggapnya dia. Kesimpulannya, sesuatu dikatakan batil kalau dia tidak syah dan terpenuhi, begitu pula kalau dia tidak dianggap. Wadhalika bi ayyahtalla syartun minasy-syurut. Dan demikian itu maksudnya sesuatu dikatakan batil kalau yakhtal. Yakhtal itu apa ya? Kosong, hilang. Ya. Hilang salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Au yujadu mani'un minal mawani', atau terpenuhi syaratnya, hanya saja terdapat penghalang dari penghalang yang menghalangi apa? Ibadah atau amalannya itu. Au yuqal, atau bisa juga dikatakan, ya, batil itu ma la yatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqda. Dia adalah sesuatu yang tidak menghasilkan asar, pengaruh, ya, bagi orang yang melakukannya, baik itu berupa ibadah atau muamalah. Kalau tadi ibadah dikatakan sahih, dua tandanya, bari'at bihil dhimma wa saqata bihil talab, hilang kewajiban dan tidak diminta untuk dilakukan kedua kalinya, berarti kalau dia batil, lawannya. Kewajibannya tidak hilang dan permintaan untuk dilakukan juga masih ada. Makanya orang yang sholat, misalnya kita contohkan dengan ibadah, dia sholat, tapi tidak terpenuhi syarat sholatnya, dia tidak wudhu, langsung sholat. Misalkan contoh, ada seorang yang bangun di subuh hari, dia masuk ke kamar mandi, kemudian keluar, dengan sangkaan dia sudah berwudhu, dia langsung sholat. Nampak sholatnya syah? Dia belum wudhu, dia hanya menyangka dia sudah wudhu, dia sholat. Tidak syah, karena dia tidak berwudhu, hilang syaratnya. Apakah ibadahnya syah atau batil? Batil. Apakah hilang kewajiban dan permintaan? La, makanya dia wajib mengulangnya. Paham ini? Akad misalnya, jual beli. Dia menjual barang yang bukan punyanya. Zaid menjual kepada Amr, tapi barangnya Muhammad, bukan barangnya Zaid sendiri. Syah tidak jual beli kalau kita menjual barangnya orang? Tidak syah. Sekarang, apa yang wajib bagi Zaid dan Amr? Mengembalikannya. Tidak boleh, karena tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian kata beliau, wa fil batili la yutarat, kalau ada yang salah atau misalnya ada yang kurang di sini atau di situ, langsung tegur. Tidak apa-apa aja. Yang mana? Yang mana yang tidak ada? Istilahan. Au yuqalu, tidak ada. Apa yang ada di antum? Sampai mawani. Labas. Sama aja intinya.
Itu intinya sebenarnya. Karena kan di sahih dia sebutkan apa? Definisi dan asarnya. Ini sama aja sebenarnya. Dia sebutkan dulu definisi, kemudian dia sebutkan asarnya. Nah, ini asarnya tadi. Dia sama sekali tidak memiliki asar. Wa fil batili la yatarattabu al-atharu 'ala al-fi'li wa fi sholati la tabra'u dhimmah atau tabra'u dhimmatul mukallafi wa la yasqutu talab. Ini yang sudah kita jelaskan. Ya, kalau misalnya batil dikatakan tidak menghasilkan sedikit pun dari asar bagi orang yang melakukannya, maka contohnya salat misalnya. Salat kalau dia batil, maka dimmah mukallaf sama sekali tidak jatuh. Kewajiban atas mukallaf illa la tabra, tidak jatuh. Wala yasqutu talab, dan permintaan untuk melakukannya juga tidak jatuh. Maksudnya apa? Dia masih wajib untuk mengulanginya dan wajib untuk melakukannya kedua kalinya. Wa fil aqdi, adapun pada akad, la tatarattabu tamaratul maqsudah minal aqdi alal aqd. Begitu pula pada akad, kalau dia dikatakan batil, maka dia tidak menghasilkan buah apapun yang dimaksudkan dari akad tersebut. Sebagaimana kita sudah contohkan tadi, orang sholat tidak berwudu, orang sholat di luar waktunya, ada orang sholat tapi ada najisnya. Ini sholat yang najis, apa maksudnya? Sholat tapi ada penghalangnya. Ada orang jual beli bukan punyanya, ada orang jual beli tapi pakai sistem riba. Paham ini? Ada yang hilang syaratnya dan ada juga yang ada penghalangnya. Syah tidak? La, harus dikembalikan. Sama orang menikah tapi tanpa ridho, tidak ada walinya, tidak syah, dan sebegitu demikian. Kemudian kata beliau, fa idza shalla biduni taharatin fa salatuhu batilah wa idza ba'a ma la yamliku bai'uhu atau ma la yamliku bai'ahu fal bai'u batilun. Maka kalau ada orang salat tapi tidak bertahara, tidak berwudu, maka salatnya batil. Apa makna batil? Tidak syah dan tidak dianggap. Ya. Ada enggak asarnya? Tidak ada asarnya. Wa idza ba'a ma la yamliku bai'ahu fal bai'u batil. Begitu pula kalau ada orang yang menjual yang dia tidak punya, maka jual belinya batil. Liikhtilali syartin atau liikhtilali syartis salati wal bai'i. Kenapa? Karena hilang salah satu syarat dari syarat-syarat salat dan jual belinya. Walau shalla naflan mutlaqa fi waqti nahyin fas-salatu batilah. Adapun kalau ada orang yang salat sunnah mutlak fi waqtin nahi fasalatuhu batilah, pada waktu yang terlarang maka salatnya batil. Ini contoh untuk ibadah yang terdapat penghalang. Kalau yang pertama tadi ibadah dan muamalah yang jatuh syaratnya. Kalau ini ibadah dan muamalah yang terdapat penghalang di dalamnya. Au ba'a ba'da nida'i tsani yaumal jum'ati ala wajhin la yubah fal bai'u batilun alal qawli sahih. Begitu pula dalam segi muamalah, kalau ada orang yang melakukan jual beli setelah azan yang kedua, akan lewat pembahasannya. Pada hari Jumat, dia menjual, maksudnya menjual dalam keadaan mubah, karena akan lewat. Menjual dalam keadaan darurat, itu dibolehkan. Maka jual belinya batil di atas pendapat yang sahihnya. Kenapa? Kata beliau, wadzalika liwujudil mani'i minas sihah, karena adanya penghalang yang menghalangi dia dari keabsahannya. Masalah. Baik, yang pertama tentang walau shalla naflan mutlaqa fi waqtin nahi. Salat yang dilarang pada waktu yang terlarang itu dikatakan shalla naflan mutlaqa, salat sunnah nafilah yang mutlak. Kenapa dikatakan nafilah yang mutlak? Karena kalau salatnya salat wajib, anggaplah itu dia salat terlambat, bukan pada waktunya. Atau misalnya dia qadha, salat wajib tapi dia qadha. Dia lupa salat duhurnya, dia qadha setelah salat asar. Atau misalnya dia salat sunnah, tapi sunnah yang punya maksud, ada sebabnya, dinamakan salatun nafilah dzawil asbab.
salat-salat sunnah yang punya sebab, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudu dan yang semisal dengannya, itu boleh dilakukan walaupun pada waktu yang terlarang. Makanya ini dikatakan yang dilarang itu kalau salat sunnah mutlak, benar sebabnya, dan ini boleh. Antum mau salat sunnah sekarang ini, tidak ada sebabnya, saya mau salat sunnah saja supaya saya dapat pahala, boleh. Nah ini yang tidak boleh di waktu-waktu yang terlarang. Selain daripada itu, sholat wajib yang diakhirkan, atau sholat wajib yang diqadha, atau sholat sunnah tapi dzawil asbab, atau dzatil asbab, yang punya sebab, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu dan semisal dengannya, boleh atau tidak? Boleh. Yang kedua, tentang ba'da nida isani, jual beli yang dilarang, kata beliau, setelah adzan yang kedua. Nah, ini di atas madhab jumhur. Ya, ini di atas madhab jumhur. Karena pendapat jumhur, salat Jumat itu punya dua adzan. Adzan yang pertama sebelum waktu masuk, liqasdit tambih, bermaksud untuk mentambih. Dan adzan yang kedua, inilah adzan yang berbarengan dengan masuknya waktu sholat. Nah, maka kata jumhur, kalau berjual belinya di adzan yang kedua, maka jual belinya batil karena terdapat penghalang, yaitu apa? Dia wajib sholat. Ada larangan untuk menjual beli di situ. Nah sekarang, kalau orang yang berpendapat hanya satu adzan, bagaimana? Dia batal pada saat adzan. Tidak perlu dikatakan adzan kedua atau adzan pertama, karena menurut mereka hanya satu adzan. Kemudian pada ala wajhin la yubah, ala wajhin la yubah. Baik. Dia melakukan jual beli tapi di atas atau dengan jual beli yang tidak diperbolehkan. Kenapa dibilang seperti ini? Karena ada jual beli yang yubah, ada jual beli yang dibolehkan walaupun di adzan yang kedua. Contoh, al-bai'u lid-darurah, jual beli karena keadaan yang darurat. Misalnya, jual beli air pada saat tidak mengalir air di masjid. Sekarang orang mau sholat, tidak ada air, mati ledeng, tapi ada penjual air. Sudah adzan yang kedua ini, apakah dia buka tokonya untuk jual air? Na'am. Kata para ulama dia buka. Kenapa? Darurian. Karena sudah dalam keadaan yang darurat. Kalau dia tidak buka tokonya, tidak berwudu orang. Mau tayamum, ada air? Tidak bisa tayamum kalau ada air. Walaupun harus dibeli. Dapat sebagian ulama dan itu yang rajih. Walaupun harus dibeli. Nah, makanya dikatakan jual beli yang dilarang pada hari Jumat itu kalau setelah azan kedua dan memang jual belinya tidak diperbolehkan. Kalau masih azan pertama berarti boleh bagi pendapat jumhur. Dan kalau dia menjual ala wajhin darurah maka juga boleh. Baik. Makanya kata beliau alal qaulis sahih. Kemudian kata beliau wal batil wal fasid bima'nan wahidin fil ibadati wal muamalati ala qaulil jumhur. Dan yang batil dan non fasid. Enggak ada. Ini juga tidak ada. Wal batilu wal fasidu bimaknan wahid. Kemudian setelahnya illa fi masailin. Baik, tidak apa-apa. Lafaz batil dan fasid. Karena terkadang kita dengar salatmu itu batil, salatnya itu fasid. Apa bedanya? Kata beliau bimaknan wahid. Sama aja sebenarnya maknanya. Mau kita bilang fasid, mau bilang batil, sama maknanya. Nah, ini yang tidak ada tak? Kata beliau di sini fil ibadati wal muamalat. Baik dia dalam ibadah ataupun muamalah alal qaulil jumhur. Nah, ini faedah di sini. Ya. Baik, ini faedah alal qauli al jumhur. Baik. Kenapa kita katakan alal qaul jumhur? Karena ada yang menyelisihinya. Orang-orang Hanafiyah mereka mengatakan fasid itu derajatnya lebih tinggi daripada al-batil.
Afwan. Fasid itu adalah derajat di antara as-sihah dan al-batil. Afwan. Jadi orang-orang Hanafiyah dia katakan al-fasid itu lebih tinggi daripada batil karena dia berada di atas atau dia berada di antara sihah dan al-batil. Itu pun dia bilang begini, kalau dia di muamalah, kalau di ibadah mereka sepakat. Dan intinya yang rajih pendapat jumhur yang mengatakan al-fasid dan al-batil sama saja. Hanya saja kata beliau illa fi masaila farraqa fiha ba'dul fuqaha'i bainal fasidi wal batil. Hanya saja di sebagian masalah para fuqaha ahli fikih membedakan, ada gini, membedakan antara fasid dan al-batil bisa babid dalil. Ini juga ada di kalian dengan sebab dalil. Kemudian ini ada nih, wa asharuha mas'alatan. Dan yang paling populer dari masalah yang para ulama fuqaha membedakan antara fasid dan batil hanya ada dua masalah. Yang pertama, fil haji, itu pada ibadah haji. Farraqu bainahuma, para ulama membedakan antara keduanya kembali kemana? Al-fasid dan al-batil. Mereka mengatakan qalu al-fasid, yang dikatakan fasid dalam ibadah haji, ma wati'a fihi al-muhrimu qabla tahallulil awal. Seorang yang muhrim yang menyetubuhi atau menjamah istrinya sebelum dia tahallul yang pertama. Maka apa asarnya akan disebutkan nanti bahwa hajinya fasid dan wajib untuk dia menyelesaikannya. Walaupun nanti setelah dia selesaikan batal hajinya dan dia wajib ulangi. Nah, ini kalau dia fasid. Kalau al-batil, martadda fihi anil Islam. Kalau ada orang yang haji tapi dia murtad di pertengahan hajinya, wal iyadu billah. Apa bedanya dengan fasid? Kalau batil ini, yabtulu ihramuhu wa yalzumuhu al-khuruj minhu. Berbeda dengan al-fasid. Kata beliau al-awwal yang pertama, kalau ibadahnya fasid, maka yafsudu hajjuhu wa yalzamuhu al-itmam. Batal hajinya, tapi tetap wajib dia selesaikan ibadah atau rangkaian ibadah haji. Walaupun kata para ulama wa yalzamuhul qada, dia wajib mengganti hajinya karena tidak syah hajinya itu. Ini pertama. Tapi kalau dia batil, kata beliau wa fitsani, asarnya ia betulu ihramu wa yalzamuhul khuruj minhu. Dia batal ihramnya, batal hajinya, dan tidak boleh dia lanjutkan. Wajib dia keluar dari Makkah pada waktu itu. Tidak boleh dia lanjutkan. Paham kita bedanya? Paham ji? Jadi inti perbedaannya sebenarnya dari asalnya. Pada ibadah haji itu dibedakan antara fasid dan batil dari segi asalnya. Kalau fasid, dikatakan haji itu fasid kalau hajinya batal, tapi masih bisa dia selesaikan. Walaupun wajib dia ganti. Tapi kalau batil, dia batal dan tidak bisa dia selesaikan. Tidak bisa dia selesaikan. Wajib keluar pada waktu itu. Paham ya? Contohnya tadi dua nih. Yang satunya orang yang menyetubuhi istrinya di waktu dia masih ihram, dan yang kedua yang murtad pada saat dia ihram. Ini pada ibadah haji. Yang kedua wafin nikah, dan pada ibadah nikah. Mereka juga membedakan antara fasid dan batil. Kalau mereka berkata al-fasid, nikah yang dikatakan fasid, makhtalafal ulama'u fi fasadihi. Dia adalah perkara, maksudnya dalam pernikahan yang para ulama berselisih tentang fasadnya atau batilnya pernikahan itu. Kalau para ulama berselisih terhadap masalah tentang batalnya pernikahan itu atau tidak, maka masalah ini dikatakan fasid karena diperselisihkan akan batalnya dia. Tapi kalau dia disepakati, kata para ulama, al-batil ma ajma'al ulama'u ala butlani, dia dikatakan batil
kalau para ulama bersepakat di atasnya. Apa contohnya? Kalau contoh yang pertama tadi, contoh nikah yang fasid, kan nikahi bila wali. Seperti nikah tanpa wali. Kenapa dikatakan fasid? Karena memang para ulama berselisih di dalam. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan akan batalnya pernikahan tanpa wali. Berbeda dengan orang-orang Hanafiyah. Ya, berbeda dengan orang-orang Hanafiyah yang mengatakan syahnya pernikahan walaupun tanpa wali. Karena adanya perselisihan di sini, maka kata para ulama mengatakan nikahnya fasid, bukan batil. Kenapa dikatakan fasid? Karena perkaranya diperselisihkan. Berbeda kalau nikah mu'taddah. Nikah mu'taddah ini menikahi orang yang sedang dalam masa iddahnya setelah dicerai oleh suaminya. Orang yang ditalak oleh suaminya, misalnya talak pertama, dia punya masa iddah berapa? Asalnya berapa? 3 bulan. Ya, atau 3 kali haid. Sekarang kalau ada orang yang ditalak oleh suaminya, baru 1 hari dia dinikahi oleh orang lain. Apa hukum menikahinya ini? Haram. Dan nikahnya batil, disepakati oleh para ulama. Sekarang, kalau ada orang yang melakukannya, batal tidak nikahnya? Batal. Tapi dinamakan dengan nikah fasid atau batil? Batil. Kenapa? Karena perkaranya disepakati. Begitu pula nikah yang kelima. Ini dengan syarat ya. Kalau nikah 5 tidak ditalak, semuanya mau digabung 5-5-nya. Rakus sekali. Boleh nikah 5 kalau diceraikan dulu salah satunya. Wallahu a'lam. Dan yang semisal dengannya wallahu a'lam. Baik. Mana Qori? Ayo. Iqra. لو سمحت اقرأ بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jangan terlalu kencang dulu. Bahaya nanti offside. قال رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المحكوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ثم قال رحمه الله حفظه الله المراد بالفقه هنا المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي لأن الفقه في اصطلاح معرفة الأحكام الشرعية كما تقدم والعلم أعم منه لأن يصدق على العلم بتفسير والحديث والنحو والبلاغة وغير ذلك فصار فقه أخص من العلم فكل فقه علم وليس كل علم فقها وقوله والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والمراد بالمعرفة الإدراك والمراد بالمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم وهذا تعريف به قيدان وبقي قيد ثالث وهو معرفة جازمة والقيد الأول معرفة المعلوم وهذا يخرج عدم الإدراك أصلا وهو جهل بسيط كأن يقال عرف المندوب فيقول عرف المندوب عرف المندوب عرف المندوب فيقول لا أدري وقيد ثاني على ما هو به أي على الذي هو عليه في الواقع وهذا قيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه وهو الجهل المركب وقد عرفه بقوله تصور الشيء على خلاف ما هو به وفي بعض الناس على خلاف ما هو عليه في الواقع هذا أوضح والمراد بتصور الإدراك الخالي عن الحكم وتأمل كيف عبر عن العلم بقول معرفة وفي الجهل بقول تصور لأن الجهل ليس بمعرفة وإنما هو حصول شيء في ذهن فهو تصور ومثال جهل المركب هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء
فيقول لا تجوز، وسمي جهلا مركبا لأن صاحبه يعتقد شيء وتصوره على خلاف ما هو عليه، فهذا جهل، ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه، فهذا جهل آخر. ففيه جهلان، وجهل بالمدرك، وجهل بأنه جاهل. وأما البسيط ففيه عدم الإدراك بالكلية. وأما القيد الثالث فهو لإخراج المعرفة غير جازمة، فإن تسوي الأمران فهو شك، وإن ترجح أحدهما على آخره على الآخر. Alal akhir, bukan akhir. Kalau akhir ya yang paling terakhir. نعم أحسن الله إليك. على آخر فالراجح الظن والمرجوح وهم، وسأذكر ذلك قريبا إن شاء الله. Sampai situ aja. Oh, dari mulai ini. Nah, muskilah besar. Udah lama saya ganti kitab saja ini. Baik. Qala hafidhahullah ta'ala ta'riful ilmi wal jahli. Pengertian tentang ilmu dan jahil. Sekarang beliau akan memulai untuk menjelaskan tentang lafaz yang dibutuhkan oleh seorang usuli, dan beliau memulai dengan mendefinisikan al-ilmu wal jahlu, dan ini sebenarnya bercabang dari ta'rif tentang fikih. Akan datang penjelasannya. Qala sahibul matan al-Juwayni rahimahullahu ta'ala wal fiqhu akhassu min al-ilmi wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Di sini saya pakai bihi. Kalau antum masih ada fil waqi', saya tidak ada. Wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Kalau antum fil waqi'. Iya, tapi pakai fil waqi' setelahnya. Saya tidak ada. Baik, kata musannif sahibul matan al-Juwayni rahimahullah, dan fikih itu secara makna dia lebih khusus daripada kata ilmu. Ya, karena ilmu, ma'rifah atau definisinya, dia adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Mengetahui sesuatu di atas hakikatnya. Adapun jahil, maka dia menggambarkan sesuatu tidak di atas hakikatnya atau di atas yang menyelisihi hakikatnya. Qala syarih hafidhahullah ta'ala al-muradu bil fiqhi huna al-ma'na syar'i. Yang diinginkan dengan lafaz fikih di sini maknanya makna syar'i, lal makna lughawi, bukan makna secara bahasanya. Lianna al-fiqha fil istilahi ma'rifatul ahkami syar'iyyati kama taqaddam. Karena yang namanya fikih fil istilah, dalam istilah maksudnya secara syar'an, ma'rifatul ahkami syar'iyyah, dia adalah mengenal, mengetahui, mempelajari tentang hukum-hukum syar'i kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Pada apa ini? Ta'rif usul fikih, ya, min haits mufradai. Min haits mufradai wal ilmu a'ammu minhu, dan lafaz ilmu itu maknanya lebih umum daripada kata fikih. Kenapa? Li'annahu yasduqu 'alal ilmi bitafsiri wal hadithi wan nahwi wal balaghati wa ghairi dzalik. Karena lafaz ilmu itu yasduqu, itu bisa dipakai 'alal ilmi tafsir, bisa kita gunakan pada ilmu tafsir. Ilmu tafsir dikatakan apa? Ilmu tafsir, bukan fikih tafsir. Begitu pula ilmu hadis dikatakan ilmu hadis, bukan fikih hadis. Begitu pula ilmu nahwu dikatakan ilmu nahwu, bukan fikih nahwu. Begitu pula balaghah dan yang semisal darinya atau yang selain darinya. Fasaral fiqhu akhassu minal ilmi, maka jadilah lafaz fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Baik. Kemudian kata beliau, fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqha. Maka kalau memang fikih lebih umum dan lebih khusus daripada ilmu, dan ilmu lebih umum daripada fikih, maka ini kaidah. Setiap fikih itu ilmu, dan tidak setiap ilmu itu
fikih. Makanya ilmu fikih dikatakan ilmu fikih, bukan fikih. Paham ini? Paham ya? Nah, karena memang lafaz ilmu itu lebih umum, ya, lebih umum. Walaupun fikih dengan ilmu definisinya sama-sama ma'rifah, mengetahui. Tapi kalau ilmu itu lebih umum karena dia mengetahui segala sesuatu di atas hakikatnya. Kalau fikih dia hanya mengetahui hukum syar'i, terbatas pada itu saja. Kemudian kata beliau wa qauluhu wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Ucapan muallif bahwa ilmu itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu di atas hakikatnya. Qala syarih hafizahullah, kata pensyarah hafizahullah, al murad bil ma'rifah, yang diinginkan dengan ma'rifah al idrak. Itu idrak itu mencakup. Mencakup. Wal muradu bil ma'lum, adapun yang diinginkan dengan maklum, ai ma min sya'nihi ay yu'lam, sesuatu yang memang pantas diketahui dan penting untuk diketahui. Berarti ilmu itu ma'rifatil ma'lum, mengetahui sesuatu yang penting untuk diketahui. Wa hadzal idraku hasilun mimman sya'nuhu ay ya'lam, dan idrak ini, pengetahuan ini itu bisa terhasilkan dari orang yang memang mampu untuk itu. Orang yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Bi khilafi ma'rifatil hayawanat wa tuyur li sighariha wa aukariha wa nahwi dzalika. Nah, berbeda dengan pengetahuan nada dari situ bi khilafi. Nada. Allahu Akbar. Nanti antum masuk di mana? Baca. Wa hadha at-ta'rifu fihi qaidan. Allahu Akbar. Ini setengah paragraf hilang. Innalillah. Bagaimana modelnya kita mengajar ini? Tidak apa-apa, untuk kali ini kita baca saja. Dan idrak ini kata beliau, pengetahuan yang masuk dalam definisi ilmu, itu pengetahuan bagi sebagian orang yang memang mampu untuk itu. Maksudnya tidak semua orang bisa mengetahui itu. Ya, berbeda dengan pengetahuan seseorang terhadap hewan-hewan, tuyur, burung-burung. Ini semua orang tahu. Ya. Orang tahu bedanya kucing dengan ular. Tidak mungkin ular dia bilang, kucing. Ya, atau sebaliknya. Ya, itu semua orang tahu. Berbeda dengan al-ilmu tadi. Ya. Baik, fa inna hadza la yusamma ilman. Maka pengetahuan terhadap hal yang seperti ini tidak dinamakan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Rabb kami yang telah memberikan setiap sesuatu dari setiap hambanya atau ciptaannya hidayah, kemudian Allah berikan. Ah, ini baru antum masuk di sini. Wa hadza ta'rifu. Masuk. Wa hadza ta'rifu fihi qaidan. Perlu diketahui ta'rif tentang ilmu ini, ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi, ada dua qaid di dalamnya, dua jumlah. Wa baqiya qaidu tsalits wa huwa ma'rifatu jazimah. Dan sebenarnya kalau mau lebih sempurna ditambahkan jumlah yang ketiga. Berarti definisi ilmu yang sebenarnya bukan ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaihi saja, tapi lebih bagusnya ditambahkan jumlah yang ketiga. Apa itu? Ma'rifatun jazimah. Jadinya berarti apa? Al-ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Kalau di antum fil waqi, ma'rifatan jazimah. Jadi ilmu itu secara lengkapnya dia mengetahui sesuatu di atas hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini ilmu. Fal qaidul awal, maka qaid yang pertama, jumlah yang pertama, apa itu? Ma'rifatul ma'lum. Hada yukhriju adamal idraki asla. Ini mengeluarkan orang yang tidak mengetahui suatu perkara secara asalnya. Wa huwal jahlul basit, dan inilah yang dinamakan dengan jahal al-basit. Ini memang dia tidak tahu perkaranya, bukan sok tahu, tapi dia tidak tahu. Dan ini kata para ulama ditakrif dengan adamul idraki bil kulliyah. Adamul idraki bil kulliyah.
Nah, ini kata para ulama. Baik. Contohnya ka'ayyuqal. Seperti misalnya dikatakan kepada seseorang, arifil mandub. Coba definisikan dulu apa artinya mandub. Kemudian dikatakan la adri, saya tidak tahu. Ini maksudnya jahal basit. Memang dia tidak tahu perkara itu bil kulliyah. Sama sekali dia tidak tahu. Yang kedua, wal qaidu tsani, jumlah yang kedua dari definisi ilmu ala ma huwa alaih. Bahwasanya ilmu itu pengetahuan terhadap sesuatu di atas hakikatnya. Ini mengeluarkan apa? Tunggu dulu. Ada antum alalladzi huwa bihi fil waqi'. Hah? Wa alaihi huwa alaihi. Kan di sini ala ma huwa bihi ai alalladzi huwa alaihi fil waqi'. Baik. Qaid ini apa maksudnya? Itu pertama dulu. Mengetahui sesuatu di atas apa yang dia berada di atasnya. Apa maknanya itu? Kata beliau, ai alalladzi huwa bihi fil waqi'. Di atas hakikatnya. Pada kenyataannya. Itu maknanya. Paham ya? Jadi itu makna. Kalau kita terjemahkan let per let kan susah. Mengetahui sesuatu di atas apa yang dia berada di atasnya. Susah sekali. Makanya beliau tafsirkan. Apa maksudnya itu? Ai alalladzi huwa bihi atau huwa alaihi fil waqi'. Di atas kenyataannya. Itu. Mengetahui sesuatu di atas kenyataannya atau di atas hakikatnya. Wa hadzal qaidu yukhriju ma'rifata syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa bihi. Dan qaid ini mengeluarkan pengetahuan seseorang tapi pengetahuannya berada di atas yang menyelisihi hakikatnya. Maksudnya bukan sesuai dengan hakikatnya, melainkan berbanding terbalik dengan hakikatnya. Wahwal jahlul murakkab. Ini yang dinamakan dengan kejahilan pangkat 2. Disebutkan oleh para ulama karena dia jahil terhadap dirinya dan dia terjahil juga terhadap hukum syar'i. Pertama, dia tidak tahu apa hukum sebenarnya. Dia jahil terhadap hakikat sesuatu. Yang kedua, dia jahil kalau dia jahil. Dia juga tidak tahu bahwa dia bodoh ternyata. Akhirnya apa? Dia menjawab, menyelisihi hakikatnya. Wa qad arrafahu biqauli, dan musannif telah mendefinisikannya dengan ucapan beliau, tasawwur syai'i ala khilafi ma huwa alaih. Jahil murakkab itu inilah yang diinginkan oleh musannif. Apa itu? Mengetahui sesuatu atau menggambarkan sesuatu menyelisihi hakikatnya. Taib. Wa fi ba'din nusakh yuqalu ala khilafi ma huwa alaihi fil haqiqah awil waqi'. Dan di sebagian nusakh dikatakan jahul murakkab itu mengetahui sesuatu di atas yang menyelisihi hakikatnya. Kemudian kata beliau wal muradu bit tasawwuri al-idraku al-khali anil hukmi. Sampai di sini saya dulu mungkin ya. Besok baru kita lanjutkan. Tadi saya bilang ketika yang tersisa tadi jumlah yang ketiga. Ketika digabungkan memang itu jumlah. Berarti gabungkan saja. Al-ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'i. Tambahkan langsung itu. Ma'rifatan jazimatan. Dan inilah ta'rif yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Usul min Ilmi Usul. Ya kan? Nah, makanya lebih sempurna kalau dia bawakan itu. Dan memang ini yang didefinisikan oleh para ulama, khususnya para ahli usul dari kalangan mutaqaddimin. Ya, ini yang didefinisikan. Baik. Sampai di sini naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda.